kemarin sudah kita bahas penyelesaian dari sistem bersama linear itu. Jadi apa eh, ke depan dulu. Jadi di awal kita sudah bahas bahwa metode untuk penyelesaian sistem bersama linear dua variabel ya. Pertama menggunakan eliminasi kemarin, kemudian menggunakan substitusi. Terus yang paling banyak kita gunakan adalah metode gabungan ya. Jadi dieliminasi terlebih dahulu, kemudian disubstitusikan hasil yang telah ditemukan itu. Kemudian kemarin kita juga sempat menyinggung tentang apa namanya menggunakan grafik. Nah, menggunakan grafik ini apa namanya? Kalau misalkan untuk dua variabel, berarti nanti minimal ada dua persamaan yang pada sistem bersama linear itu kita menggambarkan masing-masing persamaannya karena di awal kita bahas bahwa persamaan linear berarti gambarnya berupa garis lurus. Nah, ketika digambarkan dua-duanya, maka titik potongnya itu adalah merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear itu. Nah, dengan apa metode grafik ini kita bisa menunjukkan kemarin bahwa eh, macam-macam penyelesaian begitu. Macam-macam penyelesaian pada sistem bersama linear itu kita bisa lihat bahwa ada tiga. Yang pertama mempunyai satu penyelesaian. Kalau ketika digambarkan dia berpotongan, berpotongan dari titik. Kemudian tidak mempunyai penyelesaian kalau digambarkan ternyata dua persamaan itu digambarkan apa namanya sejajar mempunyai banyak penyelesaian kalau berimpit. Berimpit itu sebenarnya persamaannya sebenarnya sama persis, cuman dikalikan semuanya. Atau kalau kemarin perbedaan dari apa namanya? Dari yang kedua ini sebenarnya kalau koefisien dari variabelnya sama biasanya. Artinya sama-sama kelipatannya, cuman di konstantanya yang tidak ada variabelnya yang bukan kelipatannya. Kalau bukan kelipatan berarti dia pasti sejajar. Kalau sama-sama kelipatan, dia pasti merupakan persamaan sama atau ketika digambarkan dia menumpuk begitu atau apa namanya berimpit. Jadi penyelesaiannya banyak begitu. Itu untuk sistem bersama linear yang dua variabel. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk sistem bersama linear untuk yang tiga variabel. Nah, untuk tiga variabel kita sebenarnya sama, bisa menggunakan eliminasi juga, kemudian apa namanya, menggunakan substitusi atau kita pakai ini saja gabungan. Jadi kita apa namanya, menyederhanakan bentuk penyelesaiannya, bentuk persamaannya, nanti kita cari solusi dari sistem persamaan linear itu. Kemudian seperti yang tadi, apakah nanti bisa kita untuk menggambarkan atau menyelesaikan sistem bersama tiga variabel ini dengan menggunakan grafik. Nah, di sini kalau dua variabel itu kan dua dimensi, ada dimensi X sama Y begitu. Jadi digambarkan dalam bentuk diagram Cartesius, X ini sumbu X, yang ini sumbu Y begitu. Ya memang bentuknya kayak gitu gitu. Maksudnya digambarkan di papan ya garisnya memang seperti itu begitu. Nah, kalau tiga variabel berarti ada X, ada Y, ada Z misalkan. Berarti itu nanti akan digambarkan pada apa namanya? Tiga dimensi. Nah, di sini kita mulai kesulitan sebenarnya. Maksudnya, kalau misalkan digambarkan dalam bentuk seperti ini, bisa saja sebenarnya. Cuman, apa namanya ya? Namanya tiga dimensi gitu. Kita melihat dari sisi mana? Biasanya kita agak miringkan sedikit biar kelihatan begitu. Cuman kalau miringnya seperti apa, itu nanti yang membuat kalau menggunakan hanya apa namanya menyelesaikan tiga dimensi dengan medan dua dimensi itu akan kesulitan begitu. Tapi misalkan kita menggunakan kemarin kita tunjukkan menggunakan aplikasi GeoGebra begitu, mungkin akan kelihatan nanti titik potongnya itu di mana begitu. Dan yang jelas nanti kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya tetap kalau misalkan bisa menggambarkan menggunakan
grafik, tetap nanti penyelesaiannya itu merupakan titik potong dari ketiganya. Kan akan ada tiga garis. Nah, tiga garis itu misalkan ini ya jari saya sama pulpen sama ini misalkan. Nah, nanti ketemu pas di tiga-tiganya berpotongan itu. Kadang kan begini. Kebayang ya ada tiga garis gitu ya. Berarti ini tidak ada penyelesaiannya walaupun ini berpotongan sama ini di yang lain, kemudian semuanya berpotongan cuman di apa tempat yang berbeda begitu. Nah, itu berarti tidak ada penyelesaiannya untuk tiga variabel. Jadi penyelesaian itu tetap merupakan titik potong dari ketiganya begitu. Kalau ada tiga garis. Ya, nanti kalau tiga variabel ini untuk menyelesaikan minimal ada tiga persamaan hingga kita bisa menyelesaikan. Jadi seperti itu. Jadi yang penting kita tahu polanya. Sebenarnya kemarin dengan saya menggunakan grafik itu mau menunjukkan apa namanya eh, apa eh, bentuk penyelesaian atau macam-macam penyelesaiannya dari sama-sama linear. Nanti kalau sudah kelihatan bahwa itu persamaan pertama adalah kelipatan dari yang lain, sekali lagi misalkan persamaan pertama adalah x plus 2y sama dengan misalkan 5 misalkan. Kalau persamaan yang kedua adalah 2x plus ini kan kelipatan 2 ya, 4y. Kalau ini juga kelipatan, berarti dia berimpit atau mempunyai solusi yang banyak. Tapi kalau di sini bukan kelipatannya juga, misalkan 7. Ini kan bukan kelipatan. Ini kelipatan 2, ini kelipatan 2, tapi ini bukan. Berarti dia apa namanya? Sejajar. Nah, ini juga berlaku pada persamaan linear yang tiga variabel. Kalau ternyata kita lihat di sini misalkan X, Y, dan Z misalkan. Nah, di sini kelipatan, ini juga kelipatan misalkan, maka tinggal kita lihat bahwa itu apakah sejajar atau berimpit begitu. Kalau tidak ada kaitannya, bukan kelipatannya, berarti memang garis yang berbeda. Tinggal kita nanti harus diselesaikan. Intinya, saya mengatakan di sini bahwa untuk menyelesaikan sistem bersama tiga variabel ini sebenarnya tidak usah membuktikannya dengan menggunakan grafik. Untuk grafik ini sekali lagi saya gunakan kemarin itu untuk melihat bentuk penyelesaiannya, macam-macam penyelesaiannya. Nah, dengan gambar kita melihat itu, nah kita lihat persamaannya ternyata kelipatan begitu. Nah, ini juga berlaku. Jadi untuk melihat apa namanya sistem bersama tiga variabel itu apakah dia punya satu penyelesaian atau tidak punya penyelesaian atau punya banyak penyelesaian tidak harus digambar tapi dilihat apakah ada kelipatan di situ begitu. Bisa dipahami ya? Jadi itu. Jadi sekali lagi kita akan sering menggunakan gabungan ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, contoh yang pertama, kalau misalkan persamaannya itu adalah ini. Jadi eh, ini sebenarnya tidak sulit, cuman agak panjang prosesnya begitu. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Nah, kita terserah untuk langkah awal sebenarnya mau mengambil persamaan yang mana terlebih dahulu. Misalkan dari persamaan pertama dan kedua. Kita tulis di sini 2x plus 5y min 3z sama dengan 3. Ini untuk persamaan yang pertama. Yang kedua 6x plus 8y min 5z sama dengan 7. Nah, sekarang putuskan mau mengeliminasi variabel apa? Apakah X, apakah Y, atau Z? Kalau kita sudah memutuskan, misalkan X, berarti kita harus samakan koefisiennya. Kalau Y sama, kita harus fokus ke mau mengeliminasi variabel apa. Nah, selain X di sini kalau misalkan Y, berarti di sini yang pertama kita kali 8, yang persamaan kedua kita kali 5, itu akan besar angkanya. Kalau mengeliminasi Z berarti ini yang pertama kali 5, ini kali 3 biar sama. Kalau yang ini, kalau yang X berarti kita yang pertama ini biar sama, berarti yang di sini persamaan pertama kita kali berapa? Agar 6, 2 itu dikali 3.
Yang ini karena kita tujuannya ke 6 berarti ini tetap atau dikalikan 1 begitu. Nah, setelah itu kita kalikan saja semuanya. Berarti sorry. 2x kali 3 berarti ini jadi 6x. Berarti kita di sini sekarang fokus untuk mengeliminasi x-nya. 6x 5 kali 3 di sini 15y 15y min 3 kali 3 itu min 9z sama dengan 9. Yang persamaan kedua ini tetap 6x plus 8y min 5z sama dengan 7. Karena di sini x-nya sudah sama, berarti kita kurangi. Ini habis, karena memang tujuannya mengeliminasi x ya. Kemudian 15y dikurangi 8y. 7y. 9 min 9 dikurangi min 5. Min 4z sama dengan 9 dikurangi 7. Oke, kita mempunyai persamaan yang baru, persamaan 4, yang hanya memuat y dan z. Selanjutnya, karena tadi 1 dan 2 kita sudah gunakan, kita selanjutnya adalah menggunakan kombinasi persamaan yang lain, boleh 2 dan 3, boleh 1 dan 3. Yang penting harus sama-sama mengeliminasi x agar nanti muncul persamaan yang baru yang variabelnya tersisa y dan z sehingga persamaan keempat dan persamaan yang baru itu kita gunakan apa namanya seperti kemarin persamaan linear dua variabel begitu. Jadi di sini kita misalkan menggunakan berapa? 2 dan 3 misalkan ya. 2 dan 3. Berarti di sini 2 saya tulis 6x plus 8y min 5z sama dengan 7. Min 3x plus 3y plus 4z sama dengan 15. Di sini karena tadi yang pertama kita mengeliminasi x, di sini kita wajib mengeliminasi x juga. Kalau di langkah yang kedua kita misalkan mengeliminasi y, ya nggak akan ketemu gitu. Lama ketemunya, leng-leng misalnya. Atau mengeliminasi z, ya nggak akan ketemu begitu. Jadi di sini kita kalau pertama sudah mengeliminasi x, berarti kita fokus di sini juga mengeliminasi x. Nah, kebetulan di sini 6 dan 3. Berarti yang 3 kita samakan menjadi 6. Harus kali berapa? Wah, yang ini tetap berarti kali 1. Yang ini tetap 6x plus 8y min 5z sama dengan 7. Ini jadi min 6x plus 6y plus 8z sama dengan 30. 66 ini dijumlahkan atau ditambahkan karena tandanya berbeda. Ini jadi berapa? 8y tambah 6y 14y. Ini min 5 ditambah 8z min 5z tambah 8z plus 3z. Yang ini 37. Nah, ini adalah persamaan yang ke-5. Nah, di sini kita punya dua persamaan yang variabelnya sama yaitu y, z, ini juga y dan z. Begitu. Nah, ini tujuannya kenapa yang pertama kita mengeliminasi x, ini juga x. Kalau ternyata pertama kita mengeliminasi y, langkah kedua kita harus sama mengeliminasi y juga begitu. Nah, sekarang selanjutnya dari 4 dan 5. Yang pada itu adalah 7x min 4z sama dengan 2. Yang ini 7y. 14y plus 3z sama dengan 37. Nah, ini kita mengeliminasi apa? Iya ya, berarti yang di sini kalikan 2, ini kali tuh. Ini berarti 14y min 8z sama dengan 4. Ini tetap 14y plus 3z sama dengan 37. Ini kita kurangi. Ini kurang ini min 5z.
Ini kurang ini, 4 dikurangi 37, min 33. Min 33 ya. Kita lihat kurangkan dulu. Berarti Z-nya sama dengan min 33 per 5. 33 per 5. Atau dicek, apa saya ada yang salah ya? Kalau maksudnya angkanya jadi 33 per 5 gitu. Dari tadi nggak ada yang salah ya menurut kalian ya? Hah? Yang Z yang mana? Pertama atau kedua? Langkah ketiga. Berapa? Berapa ini? Oke, min 11. Emang kan angkanya tak lebur. Hmm, min 11. Ini ya? Min 11. Oke, ini berarti min 11. Berarti Z-nya sama dengan 3. Oke, iya. Nah, kita sudah dapat Z sama dengan 3. Nah, kita substitusikan ke mana? Boleh ke 4, boleh ke 5 untuk mendapatkan nilai Y. Ke 4 atau 5? 4 tuh ya, kini aneh angkanya ya. Yang 4 itu jadi Z sama dengan 3. Ini kita substitusikan ke 4. Berarti persamaan 4 itu adalah 7Y min 4Z sama dengan 2. 7Y min 4 kali 3 sama dengan 2. 7Y sama min berapa ini? 12. 12 ya? Sama dengan 2. Berarti 7Y sama dengan 2 ditambah 12. Y-nya sama dengan 14 per 7. Y-nya sama dengan 2. Oke. Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Kita masukkan ke mana? Boleh ke persamaan pertama, kedua, atau yang ketiga. Ke mana? Pertama. Oke, persamaan pertama 2X plus 5Y min 3Z sama dengan 3. Oke. 2X plus 5, Y-nya berapa? 2. Min 3, Z-nya 3. Ini 3. 2X plus 10 min 9 sama dengan 3. 2X, ini berapa ini? 1 sama dengan 3. 2X sama dengan 3 dikurangi 1. X-nya sama dengan 2 per 2. X-nya sama dengan, jadi Z-nya sama dengan 3. 3 ini ya. Y-nya itu 2. X-nya sama dengan, ya sudah ini langkah-langkahnya. Sekali lagi, langkah-langkahnya tentu bisa berbeda, tapi hasilnya harus sama begitu. Artinya, misalkan langkah pertama dari satu dua kita mau mengeliminasi Y, oke, nanti akan tersisa X dan Z. Langkah kedua tentu harus sama Y juga, nanti akan tersisa Z. Nanti diselesaikan, hasilnya harus sama. Untuk membuktikan apakah ini benar, masukkan ke pertama X1, 2, 3, kedua juga harus sama, yang ketiga juga harus benar gitu hasilnya. Untuk membuktikan. Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk nomor 5 ini, ini sebenarnya kan apa namanya? Ada 3 variabel juga ya. Cuman bentuk soalnya seperti itu. Untuk menyelesaikan itu kita bisa langsung atau kita misalkan. Jadi kita misalkan apa untuk memudahkan kita misalkan saja. Jadi yang pertama kita misalkan itu adalah 1 per X. Sorry. 1 per misal.
Misal 1 per X itu sama dengan A. Kemudian 1 per Y itu sama dengan B. 1 per Z itu sama dengan C. Jadi persamaan ini semuanya kita tulis ulang dengan tadi kan 2 per X itu sama dengan 2 per X itu sama dengan 2 kali 1 per X kan gitu ya. Berarti ini 2 per X itu sama dengan 2A plus 2B min 4C sama dengan 2. Yang ini sama 3A min 2B plus 5C sama dengan 10. 4A plus 5B min 3C sama dengan 17. Ini persamaan pertama, ini 2, yang ini 3. Dari 1 dan 2, ini karena sudah sama dari 1 dan 2, ini kan sudah sama B-nya ya, 2 dan min 2. Kita langsung jumlahkan, menghasilkan 2A tambah 3A itu 5A. Plus 4 min 4C tambah 5C itu 1C ya, atau C saja. Ini sama dengan 12. Ini persamaan yang keempat. Kemudian dari 1 dan 3. 1 dan 3. Ini langsung yang 1 saya kalikan 2. Sorry. Ini kita mengeliminasi B ya. Ini berarti yang pertama kita kali 5, yang kedua kita kali 2. Jadi persamaan pertama ini kali 5, persamaan kedua kita kali 2. Berarti ini menjadi 10A. 10A plus 10B min 20C sama dengan 10. Kemudian persamaan yang ketiga kali 2. Berarti 8A plus 10B min 6C sama dengan 34. Ini kita kurangi karena tandanya berbeda. 10 kurangi 8, 2A. Ini sama ini min 14. Sama ini min 24. 14 apa ini? C ya. Kalau kita sederhanakan bagi 2, A min 7C sama dengan min 12. Oke, ini yang kelima. Oke, antara 4 dan 5 berarti misalkan kita eliminasi A-nya, berarti ini kita samakan. Yang A tetap, yang persamaan 4 tetap, dan ini kali 5. 5 kali persamaan yang kelima. Berarti yang 4 itu tetap 5A plus C sama dengan 12. Ini 5A min 35C sama dengan min 60. 12 kali 5, 60 ya. Ini kita kurangi. 36C sama dengan 72. Berarti C-nya sama dengan 72 per 36. C-nya sama dengan 2. Ya sama dengan 2 kita masukkan ke mana? Ke sini aja ya. C2, ini kita punya 1. C-nya 2, kita masukkan ke 5. A min 7 kali 2 sama dengan min 12. A min 14 sama dengan min 12. A sama dengan min 12 tambah 14. A-nya sama dengan 2. A2, C2 kita masukkan ke persamaan yang pertama. Yang pertama ini sebenarnya kita bisa sederhanakan sih ini. Yang pertama itu adalah kita bagi 2 semua. A plus B min 2C sama dengan 1. A-nya 2. B-nya yang dicari. C-nya 2. 2 ya? A dan C sama ya? Sama-sama 2. Sama dengan 1. 2
plus B min 4 sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, ini tambah ini min 2, jadi plus 2, B-nya sama dengan 3. Apa ini selesai? Belum, kita balikan ke sini. Jadi kalau ya di permisalannya kan 1/X itu sama dengan A. Atau X-nya sama dengan 1/A. Berarti X-nya sama dengan 1/A adalah 2. 1/Y sama dengan B. Berarti Y-nya sama dengan 1/B. Berarti sama dengan 1/3. Yang terakhir, 1/Z sama dengan C. Berarti Z-nya sama dengan 1/Z-nya 1/C sama dengan 1/2. Jadi penyelesaiannya adalah X-nya adalah 1/2, Y-nya adalah 1/3, Z-nya adalah 1/. Oke, begitu. Sama dengan tadi ya penyelesaiannya. Hanya eh, dimisalkan terlebih dahulu. Sebenarnya bisa saja langsung, cuman ya karena bentuknya adalah apa namanya pecahan, mungkin kita akan kesulitan. Walaupun di sini lebih sederhana karena penyebutnya tetap variabel itu. Jadi misalkan kalau seandainya di sini langsung sebenarnya bisa saja sih dari dua, dari satu dan dua ini tambah ini kan habis. Artinya kalau mau langsung 2/X ditambah misalkan 3/X ya sama dengan 5/X karena penyebutnya di sini sama. Tuh, atau nanti persamaan yang lain juga ya akan begitu begitu karena penyebutnya akan sudah sama. Kita mau menyamakan koefisiennya itu yang disamakan atau dikalikan dengan bilangan ya tetap yang di atas gitu. Apa namanya? Pembilangnya begitu penyebutnya tetap tidak akan berubah. Jadi prosesnya sama. Jadi saya menuliskan atau misalkan biar lebih apa namanya? Enggak, kalau dikerjakan dengan bentuk pecahan kan pecahan semua nanti penyelesaiannya begitu. Tapi ya tetap hasilnya harus sama seperti itu. Begitu. Jadi yang lain silakan buat THR, tugas hari raya. Nah, email dari THR kira. Oke, begitu.